Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Chandra Purnama Wibowo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori DJ atau filsafat ketuhanan yang menjadi tugas dari mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Heri Santoso. Oke, langsung saja saya mulai presentasi saya pada kali ini. Teori DJ. Apa itu teori DJ atau filsafat atau filsafat ketuhanan? Secara pengertian, secara singkatnya, teori atau filsafat ketuhanan adalah salah satu cabang dari filsafat yang menjelaskan mengapa Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kuasa serta Maha Tahu mengizinkan adanya tindak kejahatan dan penderitaan manusia di dunia ini. Nah, terkait dengan kita membingungkan akan hal tersebut. Maka dari itu, kali ini kita akan bahas dalam filsafat teologi atau filsafat ketuhanan. Secara terminologi, filsafat ketuhanan atau TODC diartikan sebagai justifying God atau pembenaran terhadap segala perilaku Tuhan atas makhluk ciptaannya seperti kita manusia, bumi, alam semesta dan yang lain-lainnya. Dan secara etimologi, TODC berasal dari kata theos dan dike yang berarti Tuhan, theos yang berarti Tuhan, dike yang berarti keadilan. Istilah TODC pertama kali diperkenalkan pada 1710 pada karya filsuf Jerman yang bernama Gottfried Leibniz. Nah, masuk kepada persoalan-persoalan fundamentalnya apa saja yang dibahas di dalam TODC itu. Sebelum saya menampilkan pertanyaan-pertanyaan fundamental dari cabang TODC, saya akan memberikan pendahuluan, yaitu yang pertama kita harus membedakan masalah kejahatan dan penderitaan. Yang pertama adalah kejahatan atau yang dikenal dengan malum morale, yaitu bentuk keburukan moral karena mengenai sikap moral manusia. Kejahatan menyangkut fakta bahwa manusia bisa berkemauan dan berbuat jahat. Sedangkan penderitaan adalah malum psikium, keburukan fisik karena menyangkut suatu ketidakberesan objektif di alam, segala macam kerusakan. Ketidakberesan yang paling mencolok adalah penderitaan makhluk-makhluk perasa, paling khusus manusia karena kita di sini adalah sentral dari pembicaraan kita pada presentasi kali ini. Next, langsung masuk pada pertanyaan fundamental. Yang pertama yaitu jika Tuhan yang Maha Baik, jika ada Tuhan yang Maha Baik, mengapa ada kejahatan? Ini kan agak berlawanan, kata lawan, kata baik kan buruk atau jahat gitu kan. Nah, seorang muncullah beberapa aliran yang memberikan jawabannya masing-masing. Yang pertama aliran Thomisme yang diusung oleh tokoh Agustinian dari kalangan Agustinian dan Calvinian, mengatakan bahwasanya kejahatan bukan suatu yang bebas, tapi parasitik pada kebaikan, parasit dari kebaikan. Dengan demikian setiap ciptaan Tuhan yang maha baik itu sebenarnya adalah baik dan fenomena kejahatan akan terjadi manakala yang secara intrinsik baik dikorupsi dan dirampas. Kejahatan masuk ke dunia melalui kebebasan manusia, yaitu dosa. Nah, dosa membuat manusia cenderung menjauhi kebaikan tertinggi. Dan kita juga perlu tahu bahwa ditambah lagi oleh Calvinian mengatakan bahwasanya Tuhan itu maha rahasia. Nah, kemudian tawaran yang kedua muncullah aliran tradisi Irenaean yang diusung oleh tokoh John Hick, mengatakan bahwasanya problem kejahatan adalah syarat manusia menuju kedewasaan. Lalu dari mana munculnya problem masalah kejahatan itu kan? Dari mana asal mula kejahatan? Bagi John Hick mengatakan bahwasanya kejahatan memang bagian dari ciptaan Tuhan untuk tujuan awalnya tadi yaitu membuat manusia menjadi lebih dewasa. Kemudian aliran yang ketiga adalah logisme yang dibawa oleh tokoh Michael Peterson,
menawarkan proposisi logis dengan aturan kuasi logikal seperti sesuatu yang baik selalu menghilangkan yang jahat sejauh ia bisa dan tidak ada batasan bagi yang maha kuasa dalam melakukan apapun. Dari situ, ia berargumen bahwasanya proposisi A akan konsisten dengan menegasikan, yaitu mensyaratkan proposisi 2 dinegasikan. Kejahatan tidak eksis dengan kemudian melengkapi pembuktian reductio dari irasionalitas teisme. Jadi dia agak ingin membuktikan bahwasanya eh, jika ada Tuhan yang maha baik dan kejahatan tetap ada, maka itu tidak logis bagi orang-orang logis yang berangkat dari eh, teori-teori orang teis, orang-orang percaya Tuhan. Nah, ini foto tokohnya Aurelius Augustinus dan John Calvin. Kemudian John Hick tadi, kemudian Michael Peterson. Next, problem fundamental yang kedua yaitu kenapa Tuhan yang Maha Tahu tidak mencegah kejahatan yang terjadi. Nah, tawaran yang pertama dari Calvinis, orang-orang Calvinian yang saya ambil dari tokoh penwikstara mengatakan jika kita punya alasan yang bagus bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Baik, serta kita anggap benar, maka bisa kita simpulkan ada kebaikan atau kejahatan yang belum terdeteksi untuk menjadi justifikasi atau pembenaran Tuhan melakukan pekerjaan. Jadi menurut uh, S.W. Kestra ini, jadi kejahatan yang terjadi sebenarnya belum sesuai dengan uh, belum bisa menjadi justifikasi Tuhan untuk melakukan pencegahan atau melakukan tindakan apapun itu untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Jadi katakan hampir dikatakan kejahatannya masih bisa ditoleran lah, mungkin gitu. Ya kita biasa saja lah. Kemudian tawaran aliran yang kedua yaitu libertarian dari Platinga mengatakan menemukan proposisi kunci yang tertanam dalam cerita tentang Tuhan yang berkeinginan mencipta dunia yang di dalamnya mengandung kebaikan moral. Jadi Tuhan menghadirkan makhluk bernama manusia dan menganugerahkannya kehendak bebas. Semenjak ada kebaikan moral yang bisa eksis tanpa adanya kehendak bebas, bukanlah wewenang dalam kekuatan Tuhan. Apa yang dilakukan makhluk yang bebas terserah padanya. Maksudnya manusia tadi, makhluk tadi. Jika kejahatan akan tetap terjadi karena Tuhan hanya menganugerahkan, itu bisa terjadi karena Tuhan hanya menganugerahkan kehendak bebas, bukan menentukan manusia selalu bertindak baik ataupun benar gitu. Jadi Tuhan hanya menciptakan manusia dan tidak menciptakan manusia selalu benar gitu. Bagi pelatihnya tadi mengatakan bahwasanya Tuhan hanya memberikan kehendak bebas. Jadi kita mau jahat mau baik itu kehendak kita sendiri gitu. Lepas dari kehendak Tuhan. Oke, tawaran yang ketiga adalah aliran ateisme dari Wirowa dan Ewing mengatakan proposisi pelatihnya tetap tidak bisa memecahkan persoalan kejahatan karena semenjak banyak kejahatan dan penderitaan yang tidak disebabkan oleh penyalahgunaan kehendak bebas gitu atau bagi orang-orang mengatakan ada kejahatan, penyalahgunaan dan penderitaan yang di luar dari penyalahgunaan dengan mengizinkan beberapa kejahatan. Karena itu makhluk yang maha kuasa, maha tahu dan maha baik tidak eksis bagi kaum aliran ateisme. Oke, next. Ini adalah foto-foto tokoh dari aliran-aliran tadi, Stephen Wykestra, dari Calvinian, Alvin Platinga, dari golongan yang kedua, kemudian golongan yang ketiga ada Alfred Ewing dan William Harroway. Next, problem fundamental yang ketiga, yaitu kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak meniadakan semua penderitaan gitu. Saya menderita gitu, kenapa Tuhan tidak menghilangkan penderitaan saya gitu. Nah, muncullah beberapa aliran. Aliran yang pertama adalah teologi postmodernisme dari Whitehead mengatakan Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia menyetujui itu, tapi bukan penguasa yang absolut dalam mengadakan sesuatu dari ketiadaan.
Tuhan hanya punya kuasa untuk menciptakan, selanjutnya ciptaannya punya kebebasan untuk melakukan apa saja sebagai suatu entitas aktual. Jadi dari orang postmodernisme ini dia mengatakan kita punya kebebasan itu untuk menderita maupun kalau terlepas dari penderitaan itu kembali ke eh, kebebasan kita masing-masing secara pribadi tidak bisa menjadi bagian dari kekuasaan Tuhan itu. Jadi dia seakan-akan membatasi kuasa-kuasa Tuhan. Kemudian golongan yang kedua adalah Jesuit, salah satu ordo dari Katolik itu mengatakan bahwasanya filsafat tidak akan menjelaskan, tidak dapat menjelaskan persoalan mengenai persoalan tersebut yang pada akhirnya akan gagal karena tidak akan bisa menjelaskan ukuran, takaran, dan jumlah penderitaan yang harus masuk dan kita harus dan dalam menyelesaikan itu bagi Yesuitisme harus masuk ke wilayah teologi, tidak lagi di filsafat ketuhanan ataupun teologi. Nah, golongan yang ketiga dari golongan sufisme yang diwakili oleh Suhrawardi mengatakan Tuhan adalah maha kuasa dan lawan dari kuasa, kuasa adalah lemah gitu kan. Akan penderitaan memang sengaja Tuhan letakkan kepada manusia sebagai bukti manusia itu lemah, bukan penguasa gitu. Manusia tidak maha kuasa, maka dari itu bagi dia adanya penderitaan dilekatkan oleh Tuhan kepada manusia. Sekaligus bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu. Jadi yang berkuasa adalah Tuhan. Penderitaan tidak penderitaan tidak Tuhan berikan karena Tuhan kejam gitu bagi orang-orang sufisme. Tetapi justru penderitaan adalah bentuk kasih sayang Tuhan agar manusia selalu butuh kepadanya dan dekat kepadanya dalam intensitas yang mistik gitu kan. Ya, perlu kita lihat juga bahwa surah berarti termasuk mistikus gitu. Nah, jadi Tuhan mengharapkan kita selalu dekat kepadanya dengan adanya penderitaan itu ya kita temukan saja di realita terkadang kita hanya dekat pada Tuhan ketika kita kesusahan, ketika kita kekurangan itu baru kita dekat dan mau mendekati Tuhan. Nah, ini gambaran tokoh-tokoh tadi, Whitehead dari Posmo, Magnus Suseno dari Yesuitisme, kemudian Sufisme Yahya bin Habes atau yang bisa kita sebut Suhrawardi Al-Maktul. Oke, kawan-kawan, itu mungkin dari saya sebagai penutup. TODC atau pesawat pertahanan menarik sekali untuk dibahas lebih dalam lagi. Berbagai gagasan ditawarkan oleh para tokoh menjadi sesuatu yang harus kita pelajari, baik untuk kita percayai ataupun tidak, karena kita sebagai manusia tidak akan pernah berhenti mencari tahu akan segala sesuatu. Locally rooted, globally respected. Terima kasih. Sekian dari saya. Berikut daftar pustaka saya dalam menyusun presentasi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.